Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang kapan memulai membangun passive income ya. Membangun ini artinya memulai project entah itu produk digital atau yang lain ya. Cuma di sini Sirtiman mau bahas produk digital aja. Halo, suaranya kecil. Oke, jadi eh, seperti konten-konten sebelumnya ya, kalau passive income itu nggak harus sebagai internet marketing ya atau jago bisnis online. Semua bisa, semua profesi, semua kerjaan, semua bisa membuat produk digital untuk menjadi sumber passive income gitu. Jadi kayak mau profesinya part time ojol, mau profesinya kerja tetap gaji kecil kayak satpam atau hansip, atau mau wirausaha yang jaga warung yang waktunya nggak bisa gerak kemana-mana ya, harus standby di warung, apalagi kalau kayak warung Madura 24 jam. Ini bisa punya passive income gitu. Nah, di sini ya semoga yang nonton video ini mulai paham ya tentang cari tambahan, pendapatan tambahan dari passive income gitu. Soalnya kan kalau ya banyak kalau tutorial ngajarin cari duit dari affiliate, cari duit dari freelance, cari duit dari ya pokoknya apalah gitu. Nah, di sini belajar dari membangun passive income. Jadi membangun passive income ini kalau versi Sirtiman ya, ini membuat produk digital guys. Tuh, karena Sirtiman ini ya coba-coba dan praktek juga gitu. Jadi produk digital ini diharapkan kalau udah dibuat sekali, di listing dan orang akan beli berkali-kali. Nah, itulah istilahnya. Jadi saat di listing itu kita taruh produknya di pasar marketplace produk digital ya, dan orang akan ya namanya di pasar orang akan belanja, beli, lihat-lihat ya pokoknya seperti itu. Nah, di sini kita bisa mendapatkan cuan ya, duit dari produk digital. Permasalahannya adalah saat orang itu punya profesi kerjaan sebelumnya ya, entah itu ya yang sekarang, bukan sebelumnya, yang sekarang ya, entah itu dia sebagai satpam, sebagai ojol, sebagai jaga warung. Nah, di sini mulainya kapan gitu loh. Kalau Sirtiman sarankan ya, namanya ya kita menyarankan, soalnya yang ngelakuin tuh ya mereka, nggak bisa bukan Sirtiman yang ngelakuin ya mereka. Kalau Sirtiman sarankan mulainya ya sesegera mungkin ya, kalau bisa ya, kalau bisa sekarang gitu loh. Kenapa? Karena mendapatkan passive income itu dampaknya tuh bener-bener dramatis ya. Dramatis dan ya pokoknya sangat sangat berguna di masa depan. Sampai Sirtiman bikin VT ya, VT di TikTok, saat bisnis bangkrut pun tetap ada duit masuk ke dompet gitu ya, istilahnya seperti itu. Jadi saat kita seharusnya galau, bangkrut, tapi masih bisa senyum ya, seperti itulah, karena ada duit masuk ke dompet seperti itu. Nah, disinilah ya, karena Steelman ngalamin ya, mungkin bisnisnya nggak gede-gede amat, cuma ada duit masuk yang pasif itu ya, boleh dibilang ya bersyukur lah gitu. Nggak, istilahnya nggak minus-minus banget gitu, minimal ada bisa buat muter lagi seperti itu. Nah, di sini yang jadi kendala itu ya kapan mulainya. Banyak orang aduh ngurusin yang bisnis sekarang, ngurusin yang kerjaan sekarang aja nggak kelar-kelar tuh. Gimana nambahin otaknya, dicabangin lagi untuk passive income tuh, yaitu
Itu masalah apa ya, masalah mentalitas sama kerja keras gitu. Kalau kalian mau mendapatkan hasil tambahan ya kalian harus kerja kerasnya, fokusnya di sini gitu. Gimana caranya menghemat yang sekarang, menghemat waktu dan tenaga ya, kita pakai ya disarankan sih 1 jam 2 jam sehari untuk membangun produk digital ya, istilahnya membangun passive income gitu. Soalnya kalau nggak sekarang, nunda-nunda terus ya kemungkinan ya nggak akan nggak akan mulai gitu. Kemungkinan nggak akan mulai. Banyak yang udah kejadian ya, kayak Sirtiman aja. Per interupsi aja Sirtiman langsung macet. Apalagi yang benar-benar nggak ada mental, nggak ada berjuangnya ya pasti nggak akan mulai gitu. Cuma yang harus dipahami adalah dampaknya di masa depan ya. Saat kita mungkin kalau misalnya kerja dari kerja gitu, kita ya nggak bisa apalah itu, entah itu grafiknya menurun, kerjanya itu digantiin orang lain, dipecat atau istilahnya. Nah dari passive income itu kita masih ada istilahnya pemasukan, masih bisa hidup, beli beras atau beli ya istilahnya makan dan minum lah, seperti itu yang kebutuhan yang harus dipenuhi dulu deh gitu. Nah di sini kalau misalnya nggak punya sama sekali, udah bener-bener menggantungkan sepenuhnya sama kerjaan sekarang atau profesi sekarang. Jadi saat saat ada istilahnya keadaan yang tidak diinginkan tiba-tiba ya udah gitu loh, bubar. Malah yang hal yang seperti itu malah nanti kejadian di masa depan nanti bakal stres atau bakal ya mungkin ya nggak tahu lah, hilang akal atau ya pokoknya mengganggu, disturbing imagination ya kalau misalnya kita sedang susah gitu dan nggak ada misalnya mau mau cari kerja susah, misalnya habis dipecat mau cari kerja susah, atau misalnya kalau punya toko tiba-tiba ya habis dirampok untuk belanja lagi juga modalnya nggak ada, kurang, sedangkan cashnya juga diambil seperti itu, atau kerja di ojol itu kalau misalnya motornya rusak atau mobilnya rusak ya itu kendala gitu loh, kita nggak punya duit untuk servis, kita nggak punya ya pokoknya repot lah. Nah dengan passive income itu sebenarnya kayak semacam eh, jaminan asuransi, sebenarnya udah benar-benar jaminan asuransi sih, meskipun beda kalau misalnya ikut apa ya, agen apa bayar asuransi jiwa seperti itu atau asuransi pendidikan, ini kan modelnya lain gitu. Kalau gitu kita harus bayar, kalau ini kita sebenarnya bikin sekali udah di listing gitu aja ya. Ya mungkin ada kerjaan lain kayak kalau bisa ya dipromosiin, ya promosiin ya sejalan dengan inilah, sejalan dengan kehidupan sehari-hari aja gitu. Di sini makanya pertanyaannya adalah setelah setelah istilahnya oke ya atau setuju mau ngambil istilahnya tambahan dari passive income. Nah, terus ini kelanjutannya gimana gitu ya. Kelanjutannya adalah ya mulai ya, tetap namanya mulai ini, mulai merancang, mulai bikin jadwal, mulai ngelakuin yang sesuai jadwal, mengejar target ya guys. Kita bikin jadwal, bikin jam-jam harus produktifnya jam berapa, bikin produknya juga. Yang mau bikin produk seperti apa, e-book, video kursus atau gimana. Kalau bikin video kursus ya siapin ya istilahnya kamera, tripod dan lain-lain ya, jam-jam mau mulainya, terus materinya dan lain-lain gitu. Nah ya seperti itu yang harus ya apa ya, semakin istilahnya semakin tinggi targetnya. Kalau kita pengen targetnya tuh pengen istilahnya pengen beli rumah atau pengen beli apartemen, pengen beli
ya istilahnya mobil atau pengen ya hal-hal yang seperti itulah yang agak mahal gitu. Ini targetnya ya besar, bekerjanya juga harus harus ditambah tuh bukan berarti harus harus outsource ya, nggak harus outsource gitu, dibikin sistemnya ya, sistemnya ini dibikin gimana caranya kita ngerjainnya jam-jamnya biasa aja tapi kelipat gandanya itu bisa besar ya, salah satunya kayak si itu dan Koe ini yang mempromosiin solopreneur ini, dia bilang ya ada 3 cara ya. Yang pertama ini ya kerja berdasarkan kliennya, ini istilahnya ya ya emang capeknya di sini gitu, capeknya di sini. Yang kedua, dari klien-klien ini boleh dibilang ibaratnya ya diajak untuk semacam kayak kelas gitu ya, yang semacam kayak kelas itu, jadi ngumpul semua, dikasih tugas, dikasih ya pokoknya kayak seperti itu dan dari hasilnya, dari masalah-masalahnya itu, nah itu akan muncul produk digital lagi gitu dari situ. Dari semua ya ada masalah ini itu muncul produk digital lagi gitu. Jadi ya masalah orang itu ya benar-benar rezeki kita gitu. Tinggal gimana caranya kita mengconvert ya. Ya dalam artian orang ada masalah, kita bisa cari solusi. Nah, kita dibayar berdasarkan bisa memecahkan masalah mereka seperti itu. Bukan dalam arti mereka punya masalah tapi kita senang-senang, ya enggak juga gitu. Kita bikin win-win situation ya, mereka kliennya senang, kita juga senang gitu. Hidup kan seharusnya kayak gitu ya, jangan mau menangnya sendiri gitu. Kliennya juga senang, kitanya juga senang gitu. Oke, jadi itu guys ya, kalau ada yang mau tanya silahkan di kolom komentar. Jangan lupa jempolnya guys. Sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.